Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Erica Andi Sabrina dari Prodi Biologi kelas A akan mempresentasikan mengenai imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Pada topik yang akan dibahas kali ini, saya akan membahas tentang pengertian imperialisme Barat, yang kedua asal-usul penjajahan Barat, yang ketiga imperialisme Barat terhadap dunia Islam, dan yang keempat dampak imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Pada topik yang pertama mengenai pengertian imperialisme Barat. Menurut etimologi, imperialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu imperer yang berarti memerintah. Sedangkan menurut terminologi, imperialisme adalah politik untuk menguasai seluruh dunia dengan paksaan untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Dan imperialisme ini dapat dijalankan dengan paksaan serta menggunakan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi. Yang kedua yaitu asal-usul penjajahan Barat. Pada mulanya antara dunia timur dan barat berupaya untuk saling mempengaruhi, sehingga kaum muslimin dari timur telah memberikan sumbangan besar dengan mengembangkan dan memelihara filsafat Yunani. Dan ketika Islam mengalami kejayaan di Spanyol, banyak orang Eropa yang datang belajar di sana, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam ke dalam bahasa mereka. Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka mendirikan universitas dengan mengajarkan ilmu dengan meniru pola Islam ke universitas mereka. Namun, hubungan yang makin lama makin baik tersebut tiba-tiba diputus oleh seseorang yang bernama Paus Urbanus II yang membangkitkan fanatisme agama terhadap Islam. Dan dalam pidatonya, beliau merasa kesulitan adanya peraturan bagi umat Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Sehingga pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyeru kaum Kristen agar melakukan perang suci yang bertujuan untuk memperoleh keleluasaan berziarah ke tanah suci Kristen, dan perang ini disebut dengan Perang Salib. Perang Salib tersebut dilakukan selama 200 tahun dan telah meluas ke berbagai dunia, dan tidak terkecuali kota suci Palestina juga. Sehingga orang-orang Islam Spanyol atau yang disebut Morisco dibunuh dan diasingkan, serta anak-anak mereka diserahkan kepada para pendeta untuk dikristenkan. Dan Paus menetapkan dunia menjadi dua bagian, yaitu Barat dan Timur, yang dimana yang sebelah Barat dimiliki oleh Spanyol, sedangkan Timur dikuasai oleh Portugis. Keputusan Paus ini diperkuat dengan adanya perjanjian Tordesillas yang memberi kekuasaan istimewa kepada kerajaan Portugis dan kerajaan Spanyol terhadap laut, benua, pulau yang mereka temukan dan direbut untuk dimiliki hingga anak cucu mereka. Oleh karena itu, Paus menganugerahkan tugas suci ini kepada dua kerajaan Kristen tersebut, yaitu Spanyol dan Portugis, untuk mengkatolisasikan seluruh dunia. Sehingga sejak saat itu lahirlah penjajahan dengan bentuk penindasan dan perbudakan, yang merupakan awal lembaran hitam dalam peradaban manusia yang paling pilu, hina, kejam, jahat, dan memalukan. Mereka mempunyai semboyan yaitu gospel, gold, dan glory, yang dimana gospel yaitu penyebaran ajaran agama Katolik dan Kristen dalam bidang keagamaan, sedangkan gold yaitu untuk mencari kekayaan yang dapat berupa emas maupun rempah-rempah untuk mendukung kekuatan ekonomi mereka, sedangkan glory yaitu mencari kejayaan, kemasyhuran, dan kemenangan untuk bidang politik mereka. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Sejarah Islam seolah berputar. Yang awalnya pada abad ke-7 dan ke-9, Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia.
Sedangkan pada abad ke-11 hingga ke-13 merupakan periode kehancuran Islam akibat invasi, sehingga dunia Islam mengalami cerai-berai secara politik, ekonomi, maupun sosial. Dengan merosotnya tiga kerajaan Islam utama, yaitu Kerajaan Ottoman Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Syafawi Persia, menimbulkan kelemahan dan kemunduran dunia Islam, sehingga negara-negara Barat bangkit dan bergerak menuju negara Islam untuk mengatur dan menjajahnya. Motif mereka datang ke negara Islam adalah ekonomi, politik, dan agama. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka datang ke negara Islam dengan dalih perdagangan. Dan di saat yang sama, dunia Islam sedang dilanda kemunduran dan kelemahan di berbagai bidang, sehingga kalah bersaing dengan negara-negara Barat yang didukung oleh kekuatan politik dan militer yang kuat. Dan pada saat itulah dunia Islam berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, mereka juga menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Namun, penyebaran agama Kristen ini tidak segencar yang dilakukan Spanyol dan Portugis. Selain dalam bidang politik, ekonomi, dan agama, bangsa Barat juga menguasai sistem budaya, pendidikan, dan dari segi lainnya. Sehingga satu demi satu negara Islam jatuh ke dalam genggaman Barat, tetapi hanya terdapat beberapa negara yang tidak dijajah bangsa Barat, seperti Kerajaan Turki Utsmani dan Arab. Dan pada akhir abad ke-18, ada beberapa hal penting yang menandai permulaan tekanan penetrasi Barat terhadap Islam. Pertama, perang antara Turki dengan Rusia yang berakhir dengan adanya perjanjian Traktat Kainarji. Perjanjian ini sangat menguntungkan Rusia, terutama di Laut Hitam dan Semenanjung Balkan. Yang kedua yaitu penaklukan Mesir dan invasi Perancis oleh Napoleon Bonaparte terhadap Palestina pada tahun 1798 Masehi. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Montenegro dari kekuasaan Turki pada tahun 1799 Masehi. Kejadian ini secara politisi sangat menguntungkan Barat yang pada akhirnya akan mengeliminasi kekuatan Islam yang dimotori oleh Turki terhadap negara-negara yang selama ini tunduk di bawah kekuasaannya. Dan India, kerajaan India ketika berada pada masa pemerintahan Mughal adalah negeri yang kaya akan hasil dengan pertanian. Hal ini mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke India. Sehingga pada abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Dan pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapatkan izin menanamkan modal. Dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda pun juga mendapatkan izin menanamkan modal pula. Sehingga pada tahun 1899 Masehi, Kesultanan Muslim Baluchistan jatuh ke kekuasaan India-Inggris yang sebelumnya memang diincar oleh mereka. Dan pada akhir abad ke-15 atau 1498 Masehi, Vasco da Gama menemukan sebuah Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika yang merupakan pangkal tolak kemajuan ekonomi Eropa. Dan pada saat itu terjadilah perubahan besar yang sangat berpengaruh baik dalam bidang ekonomi maupun politik internasional. Lintas perdagangan yang pada awalnya lewat daratan di wilayah Islam beralih ke lautan. Dan sejak saat itu pula kongsi-kongsi dagang Eropa bermunculan di kawasan timur. Serta dengan kekuatan ekonomi yang diakibatkannya, Eropa kemudian menjelma menjadi kekuatan politik yang segera mendesak dunia Islam. Maka tidak aneh bila kemudian memasuki pada abad ke-19 Masehi, dunia Islam atau Turki yang hingga saat itu masih memegangi klaim atas kepemimpinan umat Islam mengalami kemunduran dan kemerosotan yang sangat drastis.
Dan satu persatu negeri Islam yang berada di bawah kekuasaan Turki pun jatuh ke tangan Barat. Aljazair berhasil direbut Perancis pada tahun 1830 Masehi, disusul oleh Tunisia pada tahun 1881 Masehi, dan Maghribi atau yang kita sekarang sebut dengan Maroko pada tahun 1991 Masehi. Dan pada tahun yang sama, pada tahun 1991, Libya jatuh ke tangan Italia. Sedangkan pada 1882 Masehi, Inggris berhasil merebut Mesir dan pada tahun 1917 Masehi, menyusul Irak jatuh ke tangannya. Seperti setelah disinggung di atas, periode kebangkitan Islam dimulai pada era 1800-an. Juga bahwa kebangkitan itu merupakan reaksi terhadap kemunduran dan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan Islam ke tangan Barat. Penetrasi dalam lapangan politik tergambar lebih jelas lagi, dan tampaknya Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam paling penting menjadi kawasan yang paling strategis dari sudut apapun. Sehingga kawasan ini menjadi ajang persaingan antara Inggris dan Perancis karena alasan yang sama, yakni kawasan ini adalah daerah tolak ukur kemajuan perdagangan mereka dengan India dan Timur Jauh. Dan pada akhirnya kekuatan Islam semakin lama semakin lemah sejalan dengan penaklukan Barat, Inggris, dan Perancis terhadap kerajaan Islam. Dan pada akhirnya pada abad ke-20 muncullah gerakan-gerakan pembebasan yang akan mengembalikan kejayaan Islam seperti sedia kala. Dan topik yang keempat yang saya bahas yaitu dampak imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial pendidikan, serta bidang budaya. Pada bidang politik, penjajahan dapat menyebabkan kehancuran politik suatu bangsa yang dijajah. Selain itu, juga dapat membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain, hingga rakyat kecil menjadi tertindas. Sedangkan pada bidang ekonomi, dampak yang dapat dirasakan yaitu dengan berkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah dan kesengsaraan umat Islam akan semakin parah. Dan pada sisi lain, kapitalisme juga menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Dampak pada bidang selanjutnya yaitu bidang sosial pendidikan. Penjajah yang selalu membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Di lain hal, kaum agamis tidak diperbolehkan untuk berpolitik. Dan penjajah khawatir jika ada orang-orang Islam menggerakkan organisasi untuk kemajuan umatnya, rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah, yang diperbolehkan untuk bersekolah hanyalah anak pejabat. Sedangkan pada bidang budaya, yaitu budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa yang dijajahnya, dan para pelajar jauh dari agama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu kemajuan yang dicapai bangsa-bangsa Barat pada periode itu tentu ada hubungan erat dengan kaitan perkembangan peradaban Islam. Baik ketika Islam mencapai puncak kemajuannya di Eropa maupun kemajuannya di Baghdad. Bangsa Barat banyak berhutang budi pada ilmuwan Muslim yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu dengan berkembangnya bangsa Eropa yang begitu pesat dengan penemuan, sehingga menimbulkan ketiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi. Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat, dan kelemahan-kelemahan kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menguasai dan menjajahi negeri-negeri Islam dengan sangat mudah. Satu demi satu negeri-negeri Islam dapat ditundukkan dan dijajah oleh bangsa Barat. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu kelemahan dan kemunduran dunia Islam dapat dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah bangsa Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara Islam adalah untuk motivasi ekonomi, politik, maupun agama. Hal tersebut dapat dilihat
dengan cara mereka datang untuk pertama kali ke negara Islam, yang pada awalnya mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di daerah timur. Dan pada Perang Dunia ke-1 yang merupakan akhir penaklukan Barat terhadap negeri-negeri Islam, seakan tidak ada lagi Islam yang betul-betul merdeka. Dan berakhirnya kekuasaan Turki di Eropa ditandai dengan adanya perjanjian Traktat Kainarji antara Turki dengan Rusia. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya mengenai imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.